Om, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahan PA Inang saat ini tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Di sini kita melihat di ayat ke-4 Paulus memakai kata dasar harisma, dan di ayat 5 memakai kata diakonia. Sementara di ayat 6 memakai kata energema. Menariknya di ayat ke-7 ia menggunakan istilah yang lain lagi, yaitu memakai kata panerosis atau pernyataan. Semua ini menunjukkan bahwa Paulus sedang membicarakan tentang hal yang sama, namun dengan sebutan yang berbeda. Perbedaan penyebutan ini menyiratkan perbedaan perspektif dalam melihat sesuatu hal yang sama. Walaupun semua istilah ini merujuk pada hal yang sama, tetapi aspek yang ditekankan pada masing-masing istilah ini berbeda-beda. Melalui pemilihan kata ini, Paulus ingin menekankan aspek karisma sebagai pemberian Allah. Kepemilikan karunia rohani bukanlah tanda kerohanian seperti yang dipikirkan jemaat Korintus ketika itu, melainkan itu adalah bukti anugerah dari Allah. Tidak ada yang patut disombongkan di dalamnya. Kalau jemaat Korintus lebih senang menggunakan istilah pneumatika yang mengartikan tanda kerohanian tertentu, Paulus sengaja memperkenalkan istilah karisma untuk menegaskan sisi anugerah Allahnya. Di ayat yang kelima dipakai istilah diakonia. Dalam Alkitab kata diakonia dapat merujuk pada pelayanan firman. Kita bisa melihat di Kisah 6 ayat 4, 12 ayat 25, dan 20 ayat 24. Bisa juga bantuan materi, seperti yang tertulis di dalam Kisah 6 ayat yang pertama, maupun dalam bentuk pelayanan lain secara umum. Yang dipentingkan di sini bukanlah jenis atau bentuk pelayanan yang dilakukan, tetapi tujuannya. Tujuannya yaitu menolong orang lain. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, istilah energema di ayat 6a itu menerjemahkan sebuah perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib atau tambahan kata ajaib ini didasarkan kepada bagaimana pekerjaan itu terjadi menjadi sesuatu yang melampaui akal pikiran manusia. Tapi satu hal yang pasti, penyertaan kata ajaib itu lebih mengandalkan kuasa Tuhan yang bekerja atasnya. Paulus sebenarnya sedang menegaskan konsep karunia rohani yang teosentris. Karunia itu diberikan supaya orang melihat bahwa Allah adalah yang paling utama. Allah mengerjakan segala sesuatu di dalam diri setiap orang percaya. Dan ini sangat berbeda sekali dengan pemikiran jemaat Korintus ketika itu, di mana mereka beranggapan bahwa kepemilikan karunia itu menunjukkan kelebihan orang tersebut dari orang-orang lain, membuat mereka saling menyombongkan diri dan menyombongkan karunia yang mereka miliki. Dan firman Tuhan ini menyapa kita, saudaraku, di dalam nama Tuhan, bahwa keutamaan Allah dalam hal karunia-karunia rohani merupakan konsep yang semakin terpinggirkan dalam kekristenan modern. Banyak orang Kristen lebih mudah terikat dengan hamba Tuhan yang memiliki karunia tertentu daripada dengan Allah, sumber yang mengerjakan semua itu dalam diri hamba-hambanya. Kita sampai bahkan tak jarang kita terjebak kepada pengultusan individu terhadap hamba Tuhan tertentu. Itu merupakan bukti bahwa ajaran Paulus di 1 Korintus 12 ayat 6 tidak sepenuhnya dimengerti dan ditaati orang-orang Kristen. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 3 hal yang bisa kita lihat sebagai refleksi. Yang pertama, gunakanlah karunia yang ada untuk melayani Tuhan dan jadilah berkat bagi mereka yang membutuhkan. Musuh terbesar kita adalah hidup yang berpusat pada diri sendiri. Maka teruslah belajar menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita. Maka karunia rohani di dalam hidup kita akan membuat kita berfungsi di dalam tubuhnya untuk kemuliaan namanya. Lihatlah 2 Timotius 1 ayat 6 sampai ayat 14. Yang kedua, adanya karunia roh Allah dalam hidup kita justru seharusnya membuat kita lebih bergantung kepada Roh Kudus.
Karunia berfungsi di dalam kuasa Roh Kudus. Lalu yang ketiga, gunakanlah karunia rohani itu, karunia roh yang ada di dalam hidupmu, di dalam kesatuan hati, hanya untuk satu tujuan. Apa itu? Membangun tubuh Kristus, agar melaluimu, nama Yesus selalu dan selalu dipermuliakan. Lihatlah 1 Korintus 14, ayatnya yang ke-12. Tuhan memberkatimu. Amin.